Sapu terakhir Pak Bima di sebuah kota yang hiruk-pikuk. Ketika orang-orang sibuk mengejar waktu, ada sosok sederhana yang sering luput dari perhatian. Namanya Bima Santoso, seorang petugas kebersihan kota. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah berdiri di pinggir jalan dengan seragam oranye yang mulai pudar warnanya. Tangan kasarnya menggenggam erat gagang sapu, sementara pundaknya membawa karung untuk mengumpulkan sampah. Bagi sebagian orang, ia hanyalah tukang sapu jalanan. Tapi bagi istri dan anaknya, Bima adalah pahlawan keluarga. Jam 4 subuh, alarm tua di rumah kecil Bima berbunyi nyaring. Ia bangun perlahan agar tidak membangunkan istrinya, Sari, yang tidur di sampingnya. Sari kemudian menyusul bangun, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan teh hangat. Pak, jangan lupa sarapan dulu. Jangan langsung berangkat, kata Sari dengan suara lembut. Bima tersenyum. Iya Bu, kalau bukan nasi buatanmu, aku bisa lemas di jalan. Dari kamar kecil di sebelah, terdengar suara riang Adit, anak semata wayang mereka yang masih duduk di kelas 4 SD. Ayah, jangan lupa, nanti sore kita belajar PR bareng ya. Bima mengangguk sambil mengusap kepala anaknya. Tentu nak, ayah janji pulang cepat. Begitulah keseharian keluarga kecil itu. Sederhana, tapi penuh kasih. Kota selalu sibuk, orang membuang sampah sembarangan. Lalu berlalu begitu saja. Tak ada yang benar-benar peduli bagaimana jalanan bisa tetap bersih. Bima bekerja tanpa banyak bicara. Ia tahu pekerjaannya dipandang rendah oleh banyak orang. Cuma tukang sapu, sering terdengar bisik-bisik orang. Tapi Bima tidak ambil hati. Baginya, kebersihan adalah harga diri. Ia selalu percaya, jalan yang bersih adalah wajah kota, dan wajah itu harus dijaga. Di tengah panas terik atau hujan deras, ia tetap menyapu, memunguti plastik, dedaunan, dan puntung rokok. Kadang tangannya melepuh karena gagang sapu kayu yang kasar. Kadang kakinya basah kuyup, tapi tak sekalipun ia mengeluh. Bima tidak sendirian. Ada rekan kerja bernama Pak Surya, petugas kebersihan yang lebih tua darinya. Mereka sering bekerja berdua di jalan yang sama. Surya suka bercanda, membuat suasana lebih ringan. Bim, kau ini kalau nyapu kok kayak lagi lomba maraton. Santai sedikit, umurmu bisa cepat habis kalau terlalu keras bekerja. Canda Surya. Bima hanya tertawa. Kalau aku lambat, jalanan penuh sampah. Nanti yang disalahkan siapa? Kita lagi kan? Keduanya tertawa bersama, seolah lupa akan lelah yang menempel di tubuh. Namun, di balik keseharian itu, ada satu orang yang diam-diam menyimpan dendam kepada Bima. Adalah Raka, seorang sopir muda yang sering ugal-ugalan di jalan. Beberapa bulan sebelumnya, Bima pernah menegur Raka karena seenaknya membuang botol plastik ke jalan dari jendela mobil. Mas, tolonglah, jangan buang sampah sembarangan. Jalanan ini bukan tempat sampah, kata Bima kala itu. Raka tersinggung. Siapa kamu berani ngatur-ngatur saya? Cuma tukang sapu berani ceramah. Bima tak gentar. Saya memang tukang sapu, tapi tugas saya menjaga jalanan. Kalau semua orang seenaknya, apa jadinya kota ini? Sejak saat itu, Raka menyimpan marah. Baginya, ditegur seorang tukang sapu adalah penghinaan besar. Bima bekerja keras bukan hanya untuk makan sehari-hari. Ia juga berharap bisa menabung agar Adit bisa melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Sayangnya, suatu hari, gaji bulanannya dipotong karena kebijakan sepihak dari pejabat kelurahan. Katanya, anggaran kebersihan berkurang, Bima hanya bisa pasrah. Ia pulang dengan wajah lesu. Sari menenangkannya. Yang penting kita tetap sehat, Pak. Uang bisa dicari pelan-pelan. Ucapan itu membuat Bima kembali bersemangat. Baginya,
keluarga adalah alasan untuk terus melangkah. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja, Bima kembali ke jalan yang selalu ia bersihkan. Ia membawa sapu panjangnya, mengenakan rompi oranye, dan mulai bekerja. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa kendaraan lalu lalang. Di kejauhan, sebuah mobil melaju cepat. Sopirnya adalah Raka. Tatapan matanya dingin, penuh dendam yang belum padam. Ini saatnya, gumam Raka. Bima, yang sedang menunduk menyapu dedaunan, tidak sadar bahwa mobil itu mengarah langsung ke arahnya. Surya, yang berada tak jauh di belakang, sempat berteriak, "Bima, awas!" Tapi semuanya terlambat. Mobil itu menabrak Bima dengan keras. Tubuhnya terpental, sapu yang digenggamnya terlepas, jatuh berserakan di jalan. Raka tidak berhenti. Ia justru menekan pedal gas lebih dalam, meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi. Orang-orang mulai berkerumun. Surya berlari menghampiri Bima yang tergeletak tak berdaya. "Bim, bertahanlah, jangan pejamkan matamu!" teriak Surya panik. Bima tersenyum lemah. "Sampaikan." Pada Sari, Adit, ayah sudah berusaha. Suara itu pelan, hampir tak terdengar. Sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar lemas. Ambulans datang, tapi nyawa Bima tak bisa diselamatkan. Di rumah sederhana itu, Sari sedang menyiapkan makan siang ketika suara pintu diketuk keras. Surya berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Bu Sari, saya membawa kabar buruk," katanya dengan suara serak. Sari langsung merasa lututnya lemas. "Pak Bima." Air matanya jatuh begitu saja ketika Surya menjelaskan. Adit, yang mendengar percakapan itu, menangis keras. Ayah mana? Ayah janji pulang cepat." Rumah kecil itu dipenuhi tangisan. Dunia seolah runtuh bagi keluarga yang selama ini hanya punya satu sandaran. Pemakaman Bima berlangsung sederhana. Rekan-rekan petugas kebersihan datang, semua dengan wajah muram. Mereka menunduk dalam-dalam ketika peti kayu diturunkan ke liang lahat. Surya berbisik lirih, "Selamat jalan, sahabat. Kau telah mengajarkan kami arti kerja keras dan ketulusan." Sari memeluk Adit yang tak henti menangis. Hatinya hancur, tapi ia tahu harus tetap tegar demi anaknya. Kisah Bima mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah petugas kebersihan yang bekerja tanpa pamrih. Ia tidak pernah meminta penghargaan, tidak pernah menuntut kemewahan. Ia hanya ingin keluarganya hidup layak dan kotanya tetap bersih. Namun, dendam pribadi merenggut nyawanya. Ia pergi meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi siapa saja yang menyadari bahwa pahlawan sejati kadang hadir dalam wujud paling sederhana. Di jalan yang dulu selalu ia bersihkan, kini ada sebuah papan kecil bertuliskan, "Di sini Pak Bima pernah menyapu. Semoga jasanya tidak terlupakan."